saya putus cinta, patah hati, saya sempat dipanggil Kak Victor dengan ekspektasi, kirain mau ngomongin apa gitu ya, dan ternyata dia cuma bilang gini, Niko, kamu harus banyak makan ya. Gubrak. Kak Vic tuh bisa satu hari dia marahin saya, dan itu marahinnya lumayan mengerikan. Tapi besok harinya saya mau ketemu sama dia, saya udah deg-degan, saya takut. Tapi ternyata dia bercanda, dia hahihi, dan itu heran banget lah, Kak Vic tuh bisa kayak gitu, cepet banget, dia kayak gak ada apa-apa. Dulu saya sempat dimarahin sama Kak Victor, abis-abisan itu, dibentak-bentak juga. Karena dulu saya melakukan banyak pelayanan demi pelayanan, hampir mungkin setiap minggu juga bersama anak roni saya. Saya dulu ngelepasin orang yang terikat dan doain rumah seperti itu. Dan saya sakit banget saat itu. Saya sakit banget, saya sampai nangis juga, anak-anak juga lihat saya juga. Tapi akhirnya Kak Victor menyadari bahwa dulu juga dia melakukan hal yang sama juga seperti yang saya lakukan gitu. Mungkin dia lupa gitu. Terakhir yang saya ingat banget itu waktu saya memutuskan untuk memilih pasangan hidup yang tepat buat hidup saya. Yang pertama tanya Tuhan memang, yang kedua tanya Papi Victor. Nah awalnya kayaknya nggak setuju tuh Papi Victor sama orang di sebelah saya ini, tapi akhirnya setuju juga, akhirnya luluh juga mungkin ya, luluh juga, dan akhirnya saya memutuskan untuk menikah sama Iyung. Nah akhirnya jadi juga deh, Jil. Ingat banget waktu itu lagi sangat galau, momennya di Temanggung, lagi nemenin Kak Victor pelayanan, lagi sangat galau, pokoknya kasmaran sekali. Nah, gue ingat momen-momen itu ada Kak Victor nemenin, Kak Victor mesti dengan sabar ceritain bagaimana harus mengambil tindakan yang benar sebagai seorang pria. Jadi saya pikir itu sampai ke nanti anak cucu nggak akan kelupain. Nah, buat kamu gimana? Buat gue apa ya? Dulu waktu pertama kali datang ke Bandung ya, masih dengan, buat gue sih dulu oke-oke aja ya, dengan celana ungu, rada cutbray, kaos ungu. Dan itu nggak tahu, pokoknya suka diketawain. And then suatu hari Bung Victor kayaknya ke FO, terus beliin gue celana jeans. Kayaknya itu celana jeans gue yang pertama atau enggak ya, gue lupa. Pokoknya beliin gue celana jeans dan kaos yang pokoknya kayaknya waktu itu inilah pokoknya gaya banget gitu loh. Jadi buat gue touching banget, maksudnya memperhatikan gue even sampai ke hal yang kecil kayak gitu. Momen yang tidak terlupakan buat kami berdua adalah ketika kami sedang mempersiapkan pernikahan, dan Kak Victor banyak sekali membantu kami, mulai dari acara lamaran, Kak Victor bela-belain sampai ke Solo. Kemudian dia yang berpidato juga untuk melamar istri saya. Dan yang paling touching adalah ketika kami memang lagi butuh banget duit untuk dana untuk pernikahan, Kak Victor banyak support. Bahkan sampai malam-malam dia ngasih uangnya, disisipin di jemuran. Karena kitanya lagi nggak ada, jadi nyisipin ke jemuran gitu. Wow, itu touching banget buat kami, dan itu nggak pernah kami lupakan sampai kapanpun kayaknya. Jadi saya inget banget waktu pertama kali Kak Victor datang ke rumah. Waktu itu saya kan tinggal sama Engkong, dan kita kan keluarga yang Cina banget. Nah jadi Kak Victor itu dia adalah orang pertama yang istilahnya teman saya lah, yang pertama kali datang ke rumah Engkong sebagai teman saya, dan bukan Chinese juga. Nah jadi setelah Kak Victor pulang, akhirnya disidang lah sama si Engkong, kalau gaul, kalau bisa harus sama yang Cina lah dan segala macam bla bla. Pokoknya itu berkesan banget lah, maksudnya Kak Victor apa ya, berkorban walaupun tahu kita kan Cina banget. Terus udah gitu Kak Victor tapi tetap datang juga ke rumah, mengunjungi dan segala macam lah. Sebenarnya banyak lah yang berkesan sih ya, banyak banget, cuman itu keinget sih. Kalau saya sih yang paling berkesan yang waktu disuruh stay di Bandung. Padahal ada tawaran menggiurkan di Jakarta, pekerjaan menggiurkan, tapi disuruh stay dan disuruh bangun kerjaan di Bandung. Mungkin waktu itu sih ngerasa berat juga ya, karena tuntutan udah lulus, terus tuntutan dari keluarga. Tapi kalau jadi ke Jakarta pun mungkin sekarang nggak ada Ashley, di
jadi istri saya, terus nggak ada Max juga mungkin, terus ternyata pekerjaan di Bandung malah lebih enak lah, lebih bagus. Waktu saya menikah, saya ingat banget dia kasih angpau di amplop yang paling besar, warna putih pula, tidak pada umumnya mestinya putih merah, tapi dia putih gede banget angpaunya, dan luar biasanya di depannya ada message. Semua orang pasti bilangnya kan selamat menempuh hidup baru. Beda banget sama satu papi ini. Dia menuliskan cara-cara berhubungan suami istri dengan sangat detail, dan luar biasanya orang tua saya membaca amplop itu momen yang gak pernah terlupakan. Oh my god. Kalau saya mungkin momen yang agak sulit dilupakan ketika saya mulai pindah rumah. Ketika pindah rumah, dia dengan gayanya itu yang gaya banget gitu, dan dananya sebenarnya kurang cocok sebenarnya kalau buat pindahan rumah, lebih cocok buat mau khotbah gitu ya. Tapi anyway kita pindah rumah, bongkar-bongkar segala macam, angkat-angkat lemari, angkat kasur, angkat kulkas segala macam, bolak-balik 3 balikan kalau saya nggak salah waktu itu 3 balikan. Akhirnya rumah saya pindah gitu, dan kita cuma berdua, cuma saya Kak Victor, kita bolak-balik aja. Nanti naikin, nanti turunin, naikin, turunin sampai akhirnya beres gitu. Sampai akhirnya saya pikir ini kayaknya agak sulit dilupakan. Kenapa? Karena buat saya seorang Kak Victor melakukan hal seperti itu, udah gitu dia langsung pergi pelayanan. I think itu keren banget, dan maksudnya inspiring banget untuk saya melakukan hal yang serupa gitu. Yang paling saya ingat waktu Cika sakit demam berdarah, dia waktu itu buat status di Twitter, dan dia bilang kalau Cika sakit di rumah, masuk rumah sakit, dan tolong doakan Cika. Dan buat saya Kak Victor perhatian banget. Terus juga dia nelpon saya dan bilang, Frans tenang, jangan khawatir, tetap kuat. Satu momen yang saya nggak akan pernah lupa, waktu saya lagi hamil 8 bulan, Kak Victor memaksa saya untuk jadi pembicara di antar. Wah, itu luar biasa banget. Tapi saya juga disuruh nganter ya. Tapi dengan itu Kak Victor selalu membuat saya berlari lebih cepat lagi. Momen-momen di mana Bang Victor juga mengajak saya untuk full time ya, Beh ya, pernah ya? Ke situ ya, kemana ke sini? Sempat 2 tahunnya kita full time di Asyada. Itu momen-momen yang luar biasa juga. Ya saya percaya tanpa setiap momen-momen yang luar biasa itu saya mungkin tidak akan pernah sampai ke tahap ini. Jadi dulu waktu saya masih kelas 1 SMA, kita ada retreat, atau waktu dulu disebutnya camp pelajar. Nah, tahun 91 itu saya masih kelas 1 SMA, dan saya sama Kak Victor tuh kita sama-sama ikut retreat itu. Kak Victor jadi pembimbingnya di situ, dan tema camp itu tuh adalah aku mau di sana gitu. Nah, saya sangat terkesan sekali ketika Kak Victor memuji Tuhan ya dengan gayanya yang kayaknya luar biasa gitu ya. Saya sangat terinspirasi sekali, dan saya pada waktu itu belum main musik ya. Saya belum main musik gitu, cuma saya sangat dahsyat banget gitu. Nah, ada satu kata-kata yang luar biasa ketika Kak Victor sebelum dia doakan saya, Kak Victor bilang begini, yuk kita harus ingat ya, dari saat ini sampai nanti, sampai kita di depan sana, kita harus ada di sana, di rencananya Tuhan. Dan itu yang terjadi daripada waktu itu sampai hari ini. Tahun ini saya ngalamin hal yang sangat nggak enak buat saya. Jadi kemarin baru-baru ini saya diumumin gak lulus di tugas akhir saya, harus ngulang, dan itu lumayan membuat saya terpukul. Yang paling saya ingat pas hari pengumuman itu, saya jalan sama Kak Victor sama Cildia, dan paling ingat di depan toilet PVJ. Jadi kita duduk sebelah-sebelahan, dan di situ saya menuangkan segala emosi saya, kegalauan, dan nangis benar-benar hancur hati. Dan di situ Kak Victor ada buat support saya di momen-momen saya merasa saya ada di bawah.
Pertama kali ketemu Kak Victor di Halmahera. Itu pertama kali saya ke ICC. Waktu itu masih ada isi belum ICC. Pertama kali saya ke sana, kebetulan Kak Victor yang khotbah. Jujur Kak Victor tuh ngomongnya cepet banget dan berkesan banget karena saya nggak ngerti dia khotbah apa. Saya nggak ngerti karena orang-orang pada ketawa. Tapi yang berkesan banget after ibadah, Kak Victor nyamperin saya karena saya waktu itu jiwa baru, terus saya ditanya rumahnya di mana, diajak sel group, dan nggak lupa banget Kak Victor datang ke rumah, ngajak PA, walaupun perjuangannya nggak gampang banget karena ketika ngajakin PA atau ketemuan pasti papa sama mama ngeliatin Kak Victor dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bahkan sempat berapa kali juga saya nggak boleh ketemu sama Kak Victor sama papa gitu karena mikirnya wah mungkin takut ya, wah ini orang apa, dari mana, maksudnya apa ngajak ketemu anaknya. Tapi Kak Victor terus berjuang sih, berusaha untuk punya hubungan sama papa mama. Sempat nganterin saya ke ATM waktu saya kerja di toko, bantu papa, banyak hal banget, dan akhirnya papa sama mama hari ini beda banget sama Kak Victor, bisa nerima, bahkan sepertinya satu-satunya orang yang bisa bercanda sama mama dan mama ketawa nggak marah, sama papa juga Kak Victor gitu. Papa sama mama sayang banget sama Kak Victor. Pengalaman yang paling tak terlupakan ya sama Bung Victor ya. Waktu itu saya baru lahir pertama kali, terus belum ada yang PA-in, dan hari itu Bung ajak saya ke Pungkur. Hari itu Pungkur belum seperti hari ini, masih ya dibilang gersang ya gersang. Terus kita PA berdua di lantai paling atas di Pungkur. Saya juga udah lupa ruangannya masih ada atau enggak. Tapi hari itu saya ngerasa baru pertama kali ada orang yang mau mendekat sama saya, mau jadi bapak buat saya. Jadi Bung Victor buat saya nggak sekedar seorang leader, tapi pastinya seorang bapak yang luar biasa. Bung, masih ingat nggak Bung, waktu itu lagi sibuk-sibuknya ngerjain tesis, Bung Victor datang ke lab, kita PA nemenin saya. Buat saya itu berkesan sekali dan memberikan dampak yang cukup baik ya buat saya. Dan saya percaya apa yang Bung Victor tabur dalam hidup saya juga bisa membuat saya jadi seperti sekarang ini. Ya, momen-momen yang susah lupa ya kalau urusan sama Victor adalah dulu dia selesai persekutuan, saya lagi mau beres-beres tempat sama lagi ngobrol sama beberapa anak. Tahu-tahu di depan ruko rame banget, orang bilang, "Bang, ada yang berkelahi." Saya pikir kenapa? Nggak taunya itu Victor sama Dharma lagi megang satu anak. Ini anak dipegang, dicekek, ditempel ke tembok. Terus lagi mau dipukulin sama Victor sama Dharma. Itu Victor sampai bilang, lu Cina jangan macem-macem lu ya gitu ya. Anak itu yang kita kenal namanya Kak Oci itu tuh. Jadi itu hampir digebugin di situ. Jadi saya ngeloncat, saya pisahin, saya bilang, berhenti kamu ya. Kamu berkelahi di sini urusan sama saya. Kamu pukulin dia, kamu urusan sama saya. Ya pokoknya di kemudian hari kita tahu mereka justru melayani bersama gitu. Itu unforgettable moment gitu. Jadi kita tahu dari mana sebenarnya dia berasal dulunya gitu loh. Nah jadi ada banyak momen-momen. Nah, momen-momen yang saya juga nggak bisa lupa. Ini anak nggak bisa dikasih tahu. Susah banget dibilangin. Ngotot ikut UMPTN maunya ITB Teknik Fisika, nggak keterima. Tahun depan dia daftar lagi ITB Teknik Fisika, nggak keterima lagi. Stres. Jadi saya selalu tiap tahun langganan ngurusin dia stres. Tahun ketiga saya pikir dia akan daftar apa, kamu daftar apa ya supaya tahun ini bisa lolos. Dan batas UMPTN waktu itu hanya 3 kali. Dan benar-benar saya tanya, kamu daftar apa? ITB Teknik Fisika lagi. Ya Tuhan. Dan benar-benar di tahun yang ketiga ini dia nggak keterima lagi. Jadi saya pikir nih anak, aduh. Dan begitu saya tahu dia nggak keterima, saya cari dia ke rumahnya, dia nggak ada. Dicari kemana nggak ada. Taunya lagi di lapangan gazebo, lagi teriak-teriak dan ketawa-ketawa sendiri. Stres lah sudah.
Alah. Jadi saya bilang sama dia, udah tenang, ada pengharapan. Waktu itu kita udah pikirin gimana kita kumpulin dana. Soalnya kalau kuliah di swasta mahal, katanya kita kumpulin dana. Ya udah deh, mesti masuk kuliah kemana nih? Dulu pikir mau masuk ke Politeknik Politeknik Swiss kayak apa kayak, ya udah deh kalau memang masih bisa. Kita udah kumpulin dana, puji Tuhan, Tuhan berbuat. Ternyata dia diam-diam dia daftar di Politeknik ITB dan dia keterima dan dia lulus di jurusan teknik sipil. Ya, itulah Victor Wang gitu loh. Orangnya punya determined spirit yang kuat gitu ya. Cuman kadang-kadang memang kitanya yang sarafnya mesti kuat juga ngadepin dia. Happy birthday Kak Victor. Happy birthday Papa. Happy birthday Beh. Pi, happy birthday ya. God bless you, semakin tua semakin matang, oke? Love you man. Happy birthday buat Bung Victor. God bless you papi. Happy birthday Bang Victor. Happy birthday Bung. Be healthy, happy and wealthy. Love you. Bye. Happy birthday Kak Victor. Mwah. Happy birthday papi. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur dan sehat selalu. Pastikan nggak akan tambah putih sih, cuman tambah luar biasa, dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Papi Hitam, happy birthday ya, sehat selalu. Panjang umur. Pokoknya harus sehat lah Papi, karena kita masih perlu Papi di 34 tahun, 40, 50 tahun lagi ke depan ya. Please yang sehat, please. We love you. Happy birthday buat Papi Hitam. Kami berdoa supaya tahun ini lebih banyak lagi pewahyuan. Tuhan kasih hikmat yang luar biasa buat Kesehatan juga buat Papi Hitam. Dan banyak anak mungkin, dan banyak rezeki. Ganti mobil, ganti rumah. Jangan ganti istri. Oh iya, itu nggak boleh. So kita berdua pokoknya mendukung Papi buat the ministry. Kita pastikan kita akan berdiri selalu bareng bersama dengan Papi. Iya. Buat semua rencana yang udah Tuhan taruhkan buat hidup Papi. Yang pasti kita akan jadi supporter terus untuk setiap rencana Tuhan boleh terjadi lewat kehidupan Papi di muka bumi ini. We love you so much. Bye. Happy birthday Kak Victor. Terima kasih udah jadi bapak kami yang luar biasa. Terima kasih juga udah mengcover kami sejauh ini dalam segala hal. Dalam doanya semuanya, itu momen yang berharga buat kami. Ya. Tanpa Kak Victor kami nggak ada apa-apanya. We love you Kak Victor. Bye. Kak Victor, 祝你生日快乐. Kak Victor, thank you banget buat jadi bapak buat kami. Terima kasih banyak buat semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih Bang Victor udah mempersatukan kita juga. Ini karya nyata dari begitu kasihnya Bang Victor terhadap kita. Terima kasih sudah mempersatukan kami juga berdua. Terima kasih Bang Victor. Happy Tuhan birthday, memberkati. Dah. Halo Kak Victor, happy birthday ya. Salam dari istri saya juga yang sedang sakit nggak bisa ikut. Sama-sama kita mengucapkan happy birthday. Semoga Kak Victor semakin luar biasa. Happy birthday Kak Victor. Semoga panjang umur, Tuhan berkati. Ya, thank you juga udah support kita, udah bener-bener jadi inspirasi buat kita berdua. We support you and we always love you. Okay, God bless you. Happy birthday. We love you all. Come on.